Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wa hikmata wa aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana siang hari ini alhamdulillah Ibu sehat semua ya Bu ya. Masya Allah, cantik, soleha ya. Nggak terasa umur 50, 40, 30 akhirnya nggak ada ya. 40, 50, 60 tapi Masya Allah raut-rautnya adalah wajah-wajah yang berseri-seri ya Bu ya. Raut wajah yang senantiasa pakai wudhu, raut wajah yang senantiasa sering ke majelis taklim, raut wajah yang senantiasa bahagia. Ibu bahagia nggak Bu? Ya, bahagia ya Bu ya, karena bahagia itu kita sendiri yang menciptakannya. Hari ini nanti tema kita adalah bahagia di hari tua. Mau Bu bahagia dari tua? Iya. Nanti Ibu kita akan kasih senam Ibu ya, senam supaya Ibu nggak kena stroke. Nanti ada instrukturnya nih Mbak Yati nanti. Kita udah rencanakan supaya apa Bu? Variasi. Sengaja Bu, Ibu lihat nggak Bu? Fotokopiannya gede-gede nggak Bu? Gede. Tadi saya selalu kalau ke lansia saya bilang sama Pak Toha kalau ke lansia gede-gede fotokopinya ya Pak. Karena apa? Karena ibu-ibu ini kadang-kadang matanya mata cantik, mata bersinar lah. Saya nggak matakan matanya kata saya katakan mata cantik ya. Jadi ibu matanya mata yang Masya Allah ya. Oleh karena itu, ibu-ibu kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, bicara masalah bahagia, perjalanan hidup kita cukup lama kan Bu? Nggak lama nggak Bu? Ibu umurnya ada yang 40, ada yang kayaknya 40 kalau bukan lansia tahun 40 ya. Ya, ibu yang lansia itu 50. Ya. Iya. Ibu berapa Bu? Hampir 60 itu udah lansia. Ya. Kalau Ibu? 64. Kalau Ibu? 56. 17 kan tadi bilang ini 65 tapi bilangnya 17 atau 56 ya. Kalau Ibu berapa? Ya. 68 mencatat. Bu Haji Rati masih muda banget. Berapa? 7 berapa? 7? Masya Allah Bu Haji 75 ibunya dari Bogor. Jadi selalu ikut talim saya di Tanah Abang. Jadi kalau ibu-ibu yang kena sendi, kena jangan mau kalah dengan Bu Haji Rohati ya. Ya, dia sama semangat sekali. Ibu-ibu bahagia di hari tua. Ada caranya supaya bahagia di hari tua. Coba Ibu baca. Apa yang pertama supaya kita bahagia di hari tua? Kurangi keinginan masalah dunia. Bu, Ibu masih mau pakai emas 1 kilo di leher? Iya, nggak punya Bu Farida memakai bagaimana? Tapi Ibu masih keinginan nggak? Saya dikatakan bahagia kalau saya punya gelang 50 kilo kiri kanan, 100 kilo di leher Bu. Ibu bisa jalan Bu, ya. Nah, nanti Bu banyak yang ngiringin Ibu. Ya, banyak yang nemenin Ibu. Siapa yang ngiringin Ibu, nemenin Ibu? Ya, para orang yang tidak baik. Lihat semuanya mengkilat. Ya. Nah, makanya Ibu ya. Makanya Ibu sekalian ya Bu ya, kurangi kita keinginan dunia. Karena dunianya udah banyak lewat. Benar nggak Bu? Tadi Bu Haji Rohati 75 tahun ya. Jadi Bu Haji Rohati karena ada 75 tahun udah berkurang urusan dunia. Apalagi sekarang maaf beliau juga sudah janda ya. Maaf ya Bu Haji ya. Tapi jandanya janda cantik, janda soleha. Apa maaf ya. Mami Dina juga janda cantik, janda soleha ya. Masya Allah ya. Dikurangi urusan dunia. Akhirnya apa? Akhirnya kalau ada majelis taklim diikuti. Ya Bu ya. Ada misalnya program kodot, One Day One Jus diikuti. Itu yang dikejar. Ada misalnya kegiatan-kegiatan sosial itu yang diikuti, nggak diikuti lagi bagaimana saya pakai tas branded, bagaimana saya pakai baju bagus ya, itu nggak diikuti lagi.
Ini saya berdiri aja ya Bu ya. Kalau saya duduk itu kayaknya saya ini lebih enak berdiri ya. Jadi kurangi ya urusan dunia ya Bu ya. Jangan pengennya saya kepingin mobil 4, saya kepingin rumah mewah 10 ya Bu ya. Ibu beli gambar posternya aja, Ibu lihat aja ya. Ya, udah ya. Daripada nanti Ibu berat juga nanti ngurusnya kalau mobil yang 4, rumahnya lebih dari 4, rumahnya lebih dari 3. Naruhnya di mana? Ngurusnya juga repot. Ya Bu ya. Nah, tapi kalau Ibu nanti yang itu yang urusan materi itu Bu udah selesai. Karena nanti Ibu kita akan diberikan oleh Allah nanti kalau rumah yang luas banget adalah rumah di surga. Satu hari Ibu baca Al-Ikhlas 10 kali bisa? Berat enggak? Berat enggak 10 kali? A'udzu bi'allahu ahad ya. Allahu samad 10 kali ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insya Allah akan diberikan rumah di surga 10 kali Bu. Bisa ya Bu habis subuh? Sholat sunnahnya juga 12 rakaat sehari. Nah Ibu urusan dunia itu Bu udah jangan banyak. Ya Allah Bu Farida, saya mikirkan anak saya mikirkan cucu. Bu urusan cucu dan urusan anaknya. Kalau Ibu dari anaknya diurus, setelah cucunya diurus, Ibu nggak bisa sholat, nggak bisa datang ke taklim, dititipin cucu. Mak, saya mau jalan-jalan sama teman-teman, mau ini, tolong titip anak. Mak mau pengajian, nggak usah Mak pengajian Mak. Ya, jaga anak saya, jangan mau. Bu, yang mau udah kelar, udah selesai. Ibu ngurus anak Ibu. Sekarang kita datang ke masjid, usia kita adalah usia udah beruban. Maaf ya Bu ya. Ya, tapi bukan kelihatan ubannya kan ya Bu, Masya Allah ya. Itulah untungnya kalau berkerudung berjilbab ya Bu. Masya Allah ya. Nah ibu-ibu sekalian ya, itu yang pertama, kurangi urusan dunia. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia hanya sebentar tinggal. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita tuh di akhirat. Tapi Ibu mau bikin bekal apa di akhirat? Manusia kalau urusan dunia itu sangat semangat. Apa yang diperintahkan oleh bos, atasan, oleh pimpinan itu cepat dikerjakan. Karena apa? Dapat bonus lah, dapat gaji lah. Tapi kalau perintahnya dari Allah yang maha segalanya, yang maha kaya, maha pemberi rezeki, maha berkuasa, maha berkehendak segala sesuatu, kadang masih malas-malasan. Azan mengatakan hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah. Itu panggilan kan Bu. Kamu disuruh sholat mau kemenangan gak? Sebentar lagi lah, hari hujan capek juga. Oh maklum kok. Nah, subuh mendekati duha, zuhur mendekati asar mendekati maghrib, isya ketiduran. Ya Allah, coba kalau ada ya pembagian sembako, coba kalau ada bonus-bonus dari pekerjaan, cepet kita ini ya. Tetapi kalau seruan Allah itu agak lama. Enggak ya Bu ya, kalau bukan ibu-ibu di sini enggak ada nih. Ibu-ibu di sini enggak begitu nih. Bu cepet ya seruan ya. Apalagi kalau setiap hari Jumat itu ada nanti ini nih, alhamdulillah insya Allah udah mulai bulan Juni nanti sudah mulai jalan lagi ya Mami Dina ya, sama Bu Karkah ya. Yang ibu-ibu belajar lansia, yang ikhlonya belajar lagi ya Bu ya. Karena apa? Bukan masalah ibu lancar tidak lancar, tapi keinginan tekad. Biasanya, walaupun tidak ada istilah terlambat kita belajar, walaupun masih ikhlo 4, ikhlo 5 atau ikhlo 6 dan seterusnya, tidak ada istilah terlambat. Yang Allah lihat tuh tekad kita, semangat kita. Jangan sampai 1 bulan 1 kali. Kenapa? Sibuk dagang, sibuk. Kalau sibuk dagang semuanya sibuk Bu. Ya kan? Saya hari ini Bu, seharusnya saya itu di kampus. Tadi pagi Kapolri saya manggil, Bu Farida nanti hari ini ada seminar mengenai itu dari BNN, dari mengenai bagaimana kita menanggulangi masalah narkoba dan bagaimana perlindungan terhadap anak. Maaf Pak, saya hari ini sudah ada agenda. Sudah agenda di Cibinong. Di mana Bu Farida di sini? Kayaknya nggak keburu Pak. Jam berapa Bu Farida agendanya? Jam 1, jam 1:30 lah. Pada acara itu jam 2. Akhirnya pagi tadi saya katakan saya tidak bisa ke kampus hari ini karena saya sudah duluan dengan ibu-ibu. Itu saya cintanya Bu ibu-ibu. Bu. Iya. Urusan kampus saya dan nggak ini kan. Padahal itu Kapolri saya. Itu pimpinan saya di kampus Bu. Kapolri itu pimpinan.
Saya dosen, di atas saya kan ada Kapolri. Nah, pagi tadi beliau nelfon saya, tetapi kalau saya bilang mohon maaf Pak, saya tidak bisa karena saya sudah ada kegiatan dengan lansia di Cipinang di Jakarta Timur, tidak akan mungkin waktu 2 yang bersamaan, jam 2 nggak mungkin. Nah, karena apa? Karena di masjid saya langkahkan di sini, langkah naik angkot tadi ya Bu ya. Tadi Mami bilang katakan sudah di sini, saya fotoin masih di angkot, saya bilang gitu. Ibu-ibu kemarin alhamdulillah ya masih yang ada beberapa ibu yang main ke rumah saya Bu ya. Bagaimana Bu, cukup jauh? Alhamdulillah. Nggak sampai kan akhirnya nyampe. Padahal ibu pakai mobil. Saya Bu pakai ojek, pakai angkot, pakai motor 3 Bu kendaraan saya. Motor dari rumah, naik angkot, naik lagi gojek. Tapi karena cinta kepada ibu-ibu, karena di sini adalah majelis taklim, di sini adalah kita bicara kebaikan-kebaikan, dan di sini adalah kita sebutkan, kita tinggikan nama Allah, itu membuat kita semangat. Ya Bu ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain, apapun pekerjaan itu, termasuk pekerjaan saya sebagai dosen, waktu itu saya tinggalkan hari ini. Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Yang kedua Bu apa? Ayo Bu, apa ini? Apa? Ya, jadi fokus pada spiritual ya Bu ya. Bu, hari ini Ibu sudah baca surah Kahfi? Ya, alhamdulillah. Hari ini Ibu sudah sholat duha? Ya udah ya Bu ya, kalau hari ini nggak sholat duha, nanti bisa segala ya. Alhamdulillah. Hari ini Ibu sudah sholat taubat? Hari ini mau sholat hajat. Ada nggak Bu yang hari ini? Ya sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Udah ada semua hari ini. Saya kasih uang 10.000 Bu. Saya kasih uang 10.000. Tahajud, duha, hajat, taubat. Udah baca Al-Kahfi 5. Tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat. Ada, satu lagi sudah Al-Kahfi, ada nggak? Kalau ada saya kasih 10. Hah? Ada? Ada siapa nih? Mami mau ngasih nih. Ya belum ada, belum dapat nih. Belum komplit. Nah, tadi kan saya bilang di situ kita fokus dengan usaha spiritual ya. Nah, bangun-bangun sholat tahajud, tambah sholat taubat, pagi-pagi sholat duha, tambah sholat mutlak hajat, karena hari melaksanakan kegiatan, ya enggak? Hari ini hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Kan sebenarnya kan enggak terlalu berat ya Bu? Tahajud, taubat, duha, hajat, Al-Kahfi. Sebenarnya uang 10.000 ini bukan apa-apa Bu, tapi di depan Allah lihat, oh hambaku ini serius menjumpaiku, oh hambaku ini senang dengan amal-amalan sunnah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, lakukan amal-amalan sunnah sebanyak-banyaknya. Ya Bu, pakai tenaga yang berat gak Bu sholat tahajud itu Bu? Enggak. Kalau 11 rakaat gak berat. Pakai berat gak Bu Ibu sholat duha 4 rakaat atau 8 rakaat? So, berat gak sholat hajat 2 rakaat atau sholat mutlak taubat 2 rakaat? Tidak berat. Kalau didasarkan dengan cinta. Ya Bu, saya datang ke sini didasarkan dengan cinta, Masya Allah. Tadi dibawa keliling-keliling untuk tukang ojek. Kak, daerah kuburan Cina itu dari mana kemana tuh? Nah, saya itu biasanya kuburan Cina itu tahunya Trisakti. 2 tahunnya yang mana-mana tuh. Nyampe ini saya bilang. Tapi saya membayangkan wajah ibu-ibu. Mami Dina udah datang, bawa haji dari Bogor udah datang. Saya yakin pasti nyampe. Alhamdulillah ketemu Trisakti. Aman, saya bilang. Yang penting ketemu dulu di Trisakti. Ya Bu ya, insya Allah ya nanti ya nggak jadi Mami, nggak ada Mami, belum rezeki. Nanti Mami tanya lagi cuma depan Mami. Tapi jangan soal yang sama Mami, soal yang beda lagi. Nomor 3. Bersyukur? Ikhlas. Ya Allah, saya dari dulu begini-begini aja, rumah ngontrak. Misalnya Bu ya, udah rumah ngontrak lama-lama, suami meninggal lagi bisa. Itu harus ikhlas ya Bu ya. Jangan menggerutu. Ya. Jangan marah. Rumah pindah-pindah dari rusun, dari kontrak, dari rumah mertua dan apa. Setelah itu meninggal lagi suami. Alangkah malangnya nasib saya. Tidak boleh ngomong begitu. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh menggerutu. Karena Allah tahu yang mana yang baik buat kita saat ini.
Ada orang yang berkeluarga punya suami, bisa juga masalahnya beda. Astagfirullahaladzim, suami gak pulang-pulang. Lagi masalahnya ada lagi. Benar gak Bu? Iya. Kok Ibu ketawa? Aduh nih, ada yang bahaya, ada yang ketawa. Iya. Ya Allah nih jam 10 gak pulang, jam 11 gak pulang. Udah nih kemana nih? Beda lagi masalahnya. Benar gak Bu? Semua orang yang punya suami ataupun tidak punya suami pasti punya masalah. Tetapi ketika dia sadarkan dengan Allah, dia harus ikhlas. Kalau ada masalah dengan suaminya, minta sangkutkan dengan doa. Kenapa Bu? Menikah itu saya pernah katakan dengan Ibu Muhammad Bunya, menikah itu kalau patokannya cinta, cinta bisa luntur atau cinta bisa hilang rasa. Kalau sekarang kalau lagi ngetrend katanya ya, cintanya udah hilang rasa. Bu, kalau cinta itu karena hati, cinta itu juga karena doa. Kita sangkutkan dengan doa. Ya Allah Bu, ya doa itu langsungnya ke Allah. Betul Bu? Kekurangan pasangan kita, ladang pahala kita, ya nggak Bu? Iya, nggak ada suami kita, rezeki itu bukan dari suami, rezekinya dari Allah. Allah yang ngatur. Saya sudah nggak punya suami, nggak bisa apa-apa. Rezeki saya salah. Tauhid kita harus murni, harus ikhlas. Rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari suami. Kalau ada punya suami berarti itu salah satu wasilah yang Allah berikan. Tapi rezeki kita itu sudah diatur. Ya Ibu ya, sepakat ya. Jangan sampai ya merasa sedih karena nggak punya suami, merasa sedih ada masalah rumah tangga. Bu, kita ada Allah. Orang hidup terus masih punya masalah Bu. Kalau nggak punya masalah itu bukan kehidupan. Ya, nah tetapi kita jadikan masalah itu tantangan kita. Oh, Bu, masya Allah ya Bu ya. Saya kasih gambaran cerita. Ada seseorang itu dari polis kanker itu hidupnya cuma tinggal 6 bulan. Apa yang dilakukan Bu? Dia memang seorang pengusaha yang kaya raya. Akhirnya apa dia bilang sama keluarganya, saya ingin menjual beberapa aset saya. Dia kaya raya Bu, pengusaha. Apa yang dilakukan Bu? Dijualnya semua mobil-mobil brandednya, dijual mobil mahalnya, dijual rumah-rumah yang bagusnya. Dia bawa ke Afrika tempat orang-orang kelaparan yang busung-busung lapar. Dia bikin rumah di sana, dia bikin penampungan di sana. Dia bilang apa dengan Allah? Saking husnul saya itu sangat sekali. Saya sakit nih hadiah dari Allah. Begitu Bu. Coba kita kalau sakit sedikit kepala, sakit sedikit, panas banget bikin sakit kepala. Udah deh matahari disalahin karena sakit kepala. Benar nggak Bu? Dia kanker 6 bulan stadium 4 yang tidak diponis. Hidupnya tinggal 6 bulan kata dokter. Langsung dijual semua aset-asetnya. Dia tetap optimis, dia tetap semangat walaupun udah kemo, udah lemas, tapi semangat itu membuat dia kuat. Pindah dari Afrika, dia bikin rumah di Afrika untuk penampungan perempuan. Dia bikin sembako yang banyak untuk orang bisa hidup di sana. Berapa banyak kehidupan yang bisa dia jamin di sana. Masya Allah. Apa yang terjadi Bu? Dari 6 bulan, ya perkiraan daripada dokter dia bertahan 3 tahun. Masya Allah. Makanya memang sedekah itu ya bisa merubah takdir dan menolak bala musibah. Nah, Ibu tadi saya tanya lagi seharusnya siapa yang impak subuh ya? Tambah lagi tadi itu seharusnya siapa yang impak subuh? Masya Allah ya Bu ya. Jadi seperti itu Bu, ikhlas ya Bu ya. Dia ikhlas. Jadi hartanya itu butuh banyak yang dia ke Afrika bukan tanggung-tanggung Bu. Ya, hartanya itu semuanya ke Afrika. Sebagian memang dikasihnya ke keluarganya sehingga tidak ada yang dizolimi. Lanjut yang keempat. Nah, banyak bersyukur Bu, ya. Ibu-ibu di sini alhamdulillah pagi tadi sarapan enggak Bu? Ya, di rumah masih ada beras Bu? Masih, Anda dapat beras lagi yang baru nanti Bu. Alhamdulillah bersyukur Bu, ya enggak Bu? Orang ada rumahnya di gerobak, ya enggak Bu? Saya tuh pulang dari kampus kalau ngajar jam hari Selasa itu pulangnya itu kadang jam 10. Ya sampai rumah jam setengah 11. Saya lihat itu Bu, katanya ada orang tidur di dalam gerobak. Saya berpikirnya bagaimana dia ibadah. Bagaimana nanti maaf ya Bu ya dia mandi, bagaimana dia sholat. Ada nenek-nenek susah ibu itu langganan saya banget di stasiun Citayam. Saya setiap pergi ngajar ya Bu ya selalu saya sanjung tempat nenek itu. Saya beli dia jualan kue. Terakhir malah tadi pas waktu Rabu malam itu saya tanya sama nenek itu saya setiap di stasiun saya cari. Biasa saya kasih uang 10.000 atau kasih uang 5.000. Tapi saya tanyakan, Nek, ini ada buat nenek. Tapi maaf ya Nek, mau nanya. Soalnya saya dari sore sampai saya malam pulang ini hampir jam 10 malam. Nenek masih di sini. Nenek sholat gak Nek? Saya tanya Bu. Padahal saya bukan siapa-siapanya. Tapi dia berteman sama saya karena dalam langganan sama saya Bu ya. Saya suka menunggu dan suka membeli makanannya. Karena saya nggak ambil, saya kasih uang aja. Atau saya ambil, saya kasih dosen-dosen di kampus. Kemudian
Dia mau saya, Neng, sholat Neng, sholatnya di mana Nek? Saya kok begini kayak integrasi juga. Karena saya memikirkan alangkah kasihan si nenek-nenek yang usianya 75, 78, udah tua, rentak. Maaf ibu, yang matanya udah rabun, yang kadang jualan itu masih banyak. Yang sebelum malam saya lihat jualannya masih banyak. Maaf lagi Bu, kalau saya bagikan udah nggak bagus lagi Bu sebenarnya. Kalau saya beli saya bagikan, mama saya buang kan nggak enak ya Bu. Gitu, kemudian saya kasih aja uang gitu kan. Nah katanya sholat Neng, di mana Bu? Di mana Nek sholat Neng situ Nek? Nek jangan lupa sholat ya Nek ya. Saya berpikir bagaimana? Orang tua setua itu sampai jam 10 malam di stasiun kereta. Ibu-ibu coba lihat 10 malam. Ini udah ngorok, benar Bu? Jangan-jangan ibu 10 malam masih nonton ini lagi drakor, drama Korea. Enggak ya Bu? Kelewatan Nek. Enggak ya Bu? Insya Allah Nyonya. Nah, kita bisa tidur lebih awal, bangun lebih awal karena tahajud. Si nenek tadi saya mikir 10 malam. Berapa lah Bu kalau dibeli semua paling cuma 20.000 tuh jualan mereka Bu. Sedih saya jadi Bu. Jualan cuma 1.000. Kalau 10 kan cuma 20.000, cuma sedikit jualannya Bu. Makanya saya kasih aja. Ini Bu, kalau sore saya beli, saya bawa ke kampus karena masih bisa dimakan. Tapi kalau malam kan saya ngasih orang lain, kuantitasnya sudah gak bagus lagi. Itu ya Bu ya, bersyukur ya Bu ya. Saya ceritakan begini bukan masalah saya itu memberikannya itu, saya ceritakan bagaimana seorang perjuangan, seorang nenek-nenek lansia yang jauh ibu-ibu lebih beruntung dan harus lebih bersyukur. Ada anak, saya berpikir seharusnya anaknya lah yang kuat, yang mendaftahi seorang nenek. Maaf ya Bu ya, udah rentak, kecil gitu ya. Berapa sih mangkok, berapa sih piring yang dia makan kan cuma sepiring itu dikit. Orang tua tuh kan mungkin banyak makan lagi ya Bu ya. Semakin sedikit ya Bu ya. Nggak bisa dijamin di sini nenek ini. Tapi kadang maaf ya Bu ya, kadang supaya orang udah kasihan, supaya sengaja biar nenek-nenek yang jualan. Karena maaf, anak-anaknya merokok, anak-anaknya nanti udah menzalik dan seterusnya. Nah, disitu kita ya Bu ya, kita bisa ibadah ya, bisa kita sholat ya. Lanjut yang seterusnya. Nah, produktif beramal soleh. Satu amalan, lakukan amalan berikutnya Bu. Dan kan saya sudah sholat duha Bu Farida, udah sudah sholat duha, Ibu lanjutkan dengan amal sholat zikir. Nah, ada lagi zikir amal sholat ya, pagi dan sore. Ya baca subhanallah bihamdinya. Hari ini adalah hari Jumat, baca salawatnya. Ya perbanyak salawat di hari Jumat ya Bu ya. Satu salawat dibalas 10 kebaikan. Jadi produktif. Jadi jangan merasa saya udah banyak amal soleh. Jangan dihitung amal soleh. Yang kita khawatir dengan itu adalah kira-kira amal soleh saya ini diterima atau tidak ya. Allah ridho enggak ya. Allah kasih rahmat enggak ya dengan amal soleh. Dan jangan ada riaknya. Ya jangan saya lihat masjid, saya lihat ada orang baru datang, kemudian setelah itu dia sholatnya buru-buru, dia dalam hati, gak sah tuh sholat buru-buru. Bisa aja begitu dalam hati kita karena menganggap kita lebih baik. Hati-hati, itu uzur tanpa diucapkan tapi ada besar hati, besar bukan besar, ada rasa sombong. Gak boleh ya Bu? Kita nggak tahu. Bisa jadi mungkin ada amalan-amalannya yang lebih banyak daripada kita. Amalannya yang bikin berbakti pada orang tua, atau amalannya dari wanita yang soleha yang taat pada suaminya, kita nggak tahu. Iya kan, kita cuma kasat mata mengukur diri kita. Oh saya dong pagi udah ibadah subuh, udah sholat ini, sholat itu, jangan. Tapi katakan sama Allah, ya Allah, hamba tak tahu apakah amal hamba hari ini Engkau terima atau tidak ya Allah. Tapi izinkan hamba selalu bermohon dihibah kepadamu ya Allah, agar hamba mendapatkan rahmat dan cintamu, agar apa yang hamba lakukan Engkau ridhoi, Engkau berkahi ya Allah. Bantu aku untuk mencintaimu ya Allah. Jadi ya Allah Bu, bantu aku untuk dekat denganmu ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk tidak suka dengan kemaksiatan dan doa dan dosa ya Allah. Tapi bantu aku untuk terus istiqomah pada jalanmu ya Allah. Ayo Allah, Ibu kalau enak, kalau Ibu dari hati yang paling dalam bisa menangis, Ibu bercucuran mata Ibu. Kalau Ibu doa begitu sama Allah, karena kita menganggap Allah itu kekasih kita, Bu. Ya enggak? Yang bisa mengabulkan segala keinginan kita kan Allah. Yang tahu diri kita kan Allah. Teman kita mungkin lihat kita senang, bahagia, ketawa, bisa jadi hati kita yang sebenarnya yang tahu Allah. Ya enggak Bu? Ya, maka dari situ dikatakan produktif untuk beramal soleh. Dan yang terakhir, apalagi Bu, supaya Ibu bahagia, kurangin ya Bu ya, nanti ada senam stroke ya.
Ya langsung kurangi ibu-ibu makanan yang garamnya tinggi, kurangi makanan yang terlalu manis, kurangi makanan yang olahan-olahan. Sebenarnya makanan bakso itu kurang bagus ya, jadi kalau misalnya ibu, ya. Apalagi kalau ibu makannya yang garamnya terlalu tinggi. Kadang kalau garamnya terlalu tinggi itu yang keasinan, ya. Makanya kadang-kadang kalau rumah sakit itu kan main rebus, ya kan? Direbus-rebus. Kurangi goreng-gorengan, tapi kalau nggak pakai goreng nggak enak ya. Gitu. Ibu-ibu di sini kolesterolnya bagus semua nggak? Ada yang kolesterolnya tinggi nggak? Nah itu termasuk tinggi ibu ya, karena paling kemarin waktu pada berangkat ke kampus saja, saya bersyukur udah sanggup banget. Sana udah di atas 200 ya. Kalau di bawah seharusnya kolesterol itu di bawah 200. Nah ibu makanan yang sehat ibu ya usianya kita. Makanya bu dianjurkan kita tuh puasa Senin Kamis. Nah jadi orang yang puasa Senin Kamis itu sehat. Karena apa? 1 minggu itu dia ada toksin, dia mengeluarkan racun-racun dalam tubuhnya ketika dia lagi puasa Senin Kamis. Dan Senin Kamis itu juga dia lagi ada perbaikan sel-sel yang rusak. Satu lagi untuk bagus untuk kesehatan otak, bagus lagi apa? Untuk metabolisme tubuh, bagus lagi apa? Untuk peredaran darah, untuk menekan kolesterol dan menekan darah tinggi. Itu manfaat puasa. Makanya dianjurkan kenapa Rasul mengatakan kalau 1 pekan itu kita puasa Senin, Kamis. Kalau 1 tahun kita puasa Ramadan. Itu gunanya untuk kesehatan. Jadi bukan hanya perintah saja. Allah kasih perintah itu karena ada nilai plus dan plusnya. Salah satu nilai plus dan plusnya itu adalah ibu menjadi sehat dengan puasa. Sudah bulan Ramadan kemarin tambah 6 Syawal ya Bu ya. Nah sekarang udah rutin Senin Kamis. Nanti kalau bulan Haji nanti ada lagi puasa Arafah, ya. Nanti puasa Arafah. Dan yang terakhir Ibu, perbanyak ibadah. nah ya bersama tadi perbanyak ibadah ya Bu ya. Jadi ibu-ibu ya jangan lagi hati-hati kalau ibu-ibu ini sering banyak ibadahnya banyak, tapi kadang gibahnya juga banyak. Ibu-ibu ngaku. Iya. Pulang dari pengajian. Kalau kita nggak main rumah tetangga ya enggak. Kita tidur. Iya. Kadang-kadang Bu, kadang gibah itu di tempat alim juga gibah. Nah, kita ada kayak gini, dia teman pakai gelang, paling gelang palsu. Sama aja. Gimana gak Bu? Tahu nggak? Mana mungkin dia beli gelang yang segitu, dia kan utang sama saya kemarin di beras. Nah, gimana Bu? Udah hasad dengki, apalagi gibah. Hati-hati, udah perbanyak ibadah tapi diiringi gibah. Hati-hati cari teman. Kalau ada gibah, saya kalau misalnya ada teman saya di kampus itu ngajak gibah, maaf ya, saya mau banyak dosa. Udah. Alihkan pembicaraan, jangan gibah dosa. Kadang-kadang akhirnya teman-teman itu tahu ada Bu Farida, ada ustazah. Karena saya tidak mengatakan saya ada ustazah di kampus, tapi karena kita kepinginnya jangan sampai kita lagi ngumpul-ngumpul tuh ngomongin orang. Kan energi negatif. Kalau kita nggak ada orangnya gibah, ada orangnya menghina. Ibu juga kumal kok nggak ganti-ganti, apalagi saya kalau hari Selasa Bu, itu kadang-kadang ya Allah dari pagi sampai malam saya nggak ganti baju karena dari Tanah Abang. Kadang-kadang tuh ya Allah mudah nggak ada yang melihatin saya itu mungkin bajunya sudah agak nggak disita sih, dicek-cek lah gitu kan. Tapi kalau misalnya, alamat ada yang komen. Tapi kalau misalnya ada yang komen, Bu Farida kumal banget, itu walaupun benar tapi itu juga tidak bisa menghina. Hati-hati Lisa, walaupun kita lagi kenal banget apa nggak ganti baju dari pagi sampai sore sampai malam, emangnya nggak bisa bawa baju ganti apa? Nah itu aja kita bilang di depan orang bersangkutan, kita nggak ngomong dalam hati, memang nggak bisa ganti baju sih, kumal banget tau nggak gitu kan? Nah, itu kita udah menghina. Kalau misalnya menegur orang pakai baju nggak senonoh, nah boleh ya, kalau boleh itu dalam rangka kita mengingatkan orang supaya pakaiannya lebih rapi, pakaiannya lebih sopan, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita menghina, apalagi menghina fisik. Udah hitam kecil hidup lagi. Astagfirullahaladzim. Senang kayak gitu ya kadang-kadang ya. Walaupun itu jujur, memang dia udah hitam kecil, dia masih hidup, itu kan nggak usah diomongin Bu. Itu kan makhluk ciptaan Allah, ya Bu ya. Iya ya. Dan kadang ada misalnya ya. Nah, kadang ada perkataan-perkataan seperti itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu bisa menyakitkan orang lain. Hati-hati dengan lisan. Ciri-ciri orang beriman itu adalah bagaimana dia menjaga lisannya. Dia takut kalau dia bicara itu ada yang tersakiti.
Karena apa bukan hak dengan manusia itu harus diampuni oleh manusia. Walaupun ibu itu ibadahnya banyak dengan Allah ya, tahajudnya, sholatnya dan seterusnya, tapi ibu menyakiti nanti orang lain itu belum dia maafkan, dan ibu menzolim orang lain dan orang tersebut belum memaafkan, kata Allah itu maksudnya hutang kita di akhirat. Hati-hati di sana. Ya, makanya saya bilang kalau setiap majelis taklim itu setiap perpisahan, yuk kita saling bermaaf-maafan, tutup dengan doa tamat majelis, mohon maaf berbatin. Maksudnya apa? Biar lebur dosa-dosa ketika kita dalam taklim itu. Pulang kita betul-betul dapat ilmu, dosa kita juga lebur karena kita saling memaafkan. Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya menunggu ibu dari UEJ. Nanti ibu-ibu ada acara berikutnya nanti ya, nanti doa, nanti sama Abu Barakah silakan. Nanti ada acara senam lansia akan dipimpin oleh Ustazah Sumiati.